Pertama, kata mertua ini kalau memimpin pasukan, yang pertama, ojo lali, jangan pernah lupa. Kemudian yang kedua, ojo dumeh, jangan pernah sombong. Dan yang ketiga, ojo ngoyo, jangan memaksakan kehendak. Kita lihat kaum mukminin satu persatu, luar biasa pesan nasihat mertua ini kepada menantunya. Pesan ini menjadi pesan untuk hati dan pesan untuk kita semua. Pesan ini penting bagi pemimpin, dan sesungguhnya kita semua adalah pemimpin. Pemimpin rumah tangga, pemimpin jabatan, seminimal-minimalnya pemimpin untuk diri kita sendiri. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulun azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Sadaqallahul azim. Kaum mukminin yang hati muliakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Dengan izin dan rahmat Allah, kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Harapan dan doa kita kepada Allah, hadirnya kita di masjid ini kaum mukminin benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Di awal khutbah, khatib mengajak diri khatib dan kita semua, mari kita pastikan kaum mukminin bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin tidak ada gunanya kita hidup panjang pun usia kita, besar pengaruh kita, tinggi jabatan kita, tapi kalau kita tinggalkan dunia ini tanpa membawa predikat takwa, maka gagallah hidup kita. Untuk itu pastikan khatib dan kita semua adalah orang-orang yang bertakwa. Kaum mukminin yang khatib muliakan, pesan takwa yang ingin khatib sampaikan dalam kesempatan yang sangat singkat ini, kita ambil dari firman Allah dalam surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat 56. Apa kata Allah kaum mukminin? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna, aku tidak menciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'buduni, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini harus menjadi perhatian serius bagi kita kaum mukminin. Allah yang menjadikan kita, menginformasikan kepada kita semua bahwa kita dijadikan untuk beribadah kepada Allah. Dan kita bisa merenung kaum mukminin, tidak ada satu orang pun di antara kita yang minta kepada Allah
untuk diciptakan. Tidak ada seorang pun yang memberikan proposal kepada Allah agar dijadikan sebagai manusia. Artinya hadirnya kita ke muka bumi 100% keinginan Allah. Maka orang yang cerdas pasti dia ingin tahu untuk apa Allah berkeinginan menjadikan kita sebagai manusia. Maka Allah informasikan sejelas-jelasnya, terang benderang dalam surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa Allah jadikan kita untuk beribadah. Maka pesan Allah ini yang sengaja Khatib sampaikan sebagai wasiat takwa, jangan pernah kita melupakan ini. Kaum mukminin yang Khatib muliakan, ada Khatib menemukan sebuah video, cuplikan video pendek, dan ini luar biasa sekali. Di video itu Khatib rasa mungkin ada juga di antara jemaah yang menemui video ini, di mana ada nasihat dari mertua laki-laki kepada menantu laki-lakinya. Ketika menantu laki-laki ini mau bertugas di medan perang, di pejuangan, dipanggil oleh mertua laki-lakinya, besok mau berangkat ke medan juang, memimpin pasukan, ada nasihat yang berharga yang mau mertua berikan kepada menantunya. Pesannya singkat kaum mukminin, hanya 3 pesannya. Tapi luar biasa pesan ini, bersamaan betul dengan apa yang Allah informasikan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ini. Mertua laki-laki ini orang Jawa dan menantunya juga orang Jawa. 3 pesan ini diambil dari bahasa Jawa. Yang pertama, kata mertua ini kalau memimpin pasukan, yang pertama, ojo lali, jangan pernah lupa. Kemudian yang kedua, ojo dumeh, jangan pernah sombong. Dan yang ketiga, ojo ngoyo, jangan memaksakan kehendak. Kita lihat kaum mukminin satu persatu, luar biasa pesan nasihat mertua ini kepada menantunya. Pesan ini menjadi pesan untuk Khatib dan pesan untuk kita semua. Pesan ini penting bagi pemimpin, dan sesungguhnya kita semua adalah pemimpin. Pemimpin rumah tangga, pemimpin jabatan, seminimal-minimalnya pemimpin untuk diri kita sendiri. Yang pertama, kaum mukminin, ojo lali, jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa bahwa kita tidak minta diciptakan, benar-benar Allah yang menciptakan kita. Jangan lupa kita ini hamba. Jangan lupa kita ini adalah budak yang harus mengabdi kepada Allah. Ini harus kita ingat dan jangan pernah kita melupakannya. Jangan lupa asal usul kita. Jangan lupa kita punya tanggung jawab sebagai orang tua, tanggung jawab sebagai anak. Jangan pernah lupa. Dan puncaknya kaum mukminin, jangan pernah lupa dengan Tuhan kita. Allah ingatkan kepada kita, faskuruni askurkum, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Maka pastikan kaum mukminin, apapun aktivitas kita bernilai ibadah, dan aktivitas baru bernilai ibadah apabila aktivitas itu benar-benar mengharapkan ridho Allah. Maka ojo lali, jangan pernah lupa, apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, sebagai apapun kita, jangan lupa kita adalah hamba, jangan lupa kita beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, kaum mukminin, pesan dari mertua laki-laki kepada menantu laki-lakinya ketika memimpin pejuang di medan juang, ojo dumeh, jangan pernah sombong,
Jangan merasa lebih baik dari siapapun, karena kita hanyalah budak, kita hanyalah hamba. Allah yang mengatakan, Allah jadikan kita sebagai budak, Allah jadikan kita sebagai hamba. Kita ini budak Allah, jangan pernah kita lupa dan jangan pernah membanggakan diri. Orang yang membanggakan diri, dia tidak sadar bahwa dia sebenarnya adalah budak. Dan Allah sudah ingatkan kita kaum mukminin. Firman Allah dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 12, di mana Allah gambarkan iblis yang benar-benar kenal dengan Allah, berdialog dengan Allah. Iblis yang nyata-nyata telah melihat surga. Kita dapat informasi surga dari Al-Quran yang kita yakini, tapi iblis benar-benar berada di dalam surga, tapi iblis dia sombong. Maka kita jangan ojo dumeh, jangan sombong. Apa kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 12? Qala ma mana'aka ala tasjudu is amartuka. Allah berfirman, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau bersujud ketika aku menyuruhmu? Yang kita garis bawahi is amartuka, ketika aku menyuruhmu kamu tidak mau melaksanakannya. Apa kata iblis? Qala ana khairu minhu. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Iblis mengatakan, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Maka sebagai apapun kita, sebagai pemimpin kita, jangan pernah kita mengatakan bahwa kita lebih baik dari siapapun juga. Kalau ada kita yang merasakan bahwa kita lebih baik, lebih cerdas, lebih kuat, lebih terhormat, maka kita sama dengan iblis. Karena Allah telah mengatakan dalam surat Luqman di ayat 18, apa kata Allah? Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong, karena Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah. Dan Allah terang-terang mengatakan dalam surat Luqman 18, Allah membenci orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan puncak dari kesombongan itu adalah al-kabri batarul haq wa khamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kalau ada di antara kita yang tidak mau dinasihati oleh bawaan kita, oleh anak kita, oleh kemanakan kita, maka kita adalah batarul haq, orang yang tidak mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Dan kalau ada kita meremehkan, anggap enteng orang lain, maka Allah mengatakan wa khamtun nas, kata Rasulullah SAW, pastikan hatib dan kita semua bukanlah orang yang sombong. Faktabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum mukminin yang khatib muliakan, di khutbah kedua khatib lanjutkan sampaikan pesan yang ketiga dari mertua laki-laki kepada menantunya, yaitu ojo ngoyo. Jangan paksakan diri. Kita ini hamba, kita ini budak. Kita boleh berikhtiar, boleh punya cita-cita, tapi cita-cita kita tunduk dengan ketentuan Allah. Jangan ada di antara kita, saya harus kerja di sana, saya harus menikah dengan dia, saya harus memiliki rumah itu, rumah ini, dan rumah segala macamnya. Jangan pernah ada seperti itu. Boleh punya keinginan, boleh ikhtiar, tapi jangan pernah memaksakan diri.
Karena Allah Subhanahu wa taala dalam menguji kita pun Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah saja tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ingin sukses kita hidup, ojo lali, jangan pernah lupa. Ojo dume, jangan pernah sombong. Ojo ngoyo, jangan paksakan diri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firli muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi fir warham wa anta ghairur rahim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya ampuni dosa kami ya Allah, janganlah kami tinggalkan dunia ini ya Allah sebelum benar ampunanmu kepada kami ya Allah, dan janganlah kami tinggalkan dunia ini ya Allah sebelum surga tempat kami kembali ya Allah. Selamatkan Indonesia ya Allah, selamatkan Palestina ya Allah, selamatkan Sudan ya Allah, selamatkan negara-negara muslimin dan muslimat ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.